Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengunci anunya mantan agar layu atau terkunci rapat sehingga dia gak bisa macem-macem, ya. Nah, jadi sering juga tuh ada yang tanya, Ustadz, ada tidak keilmuan untuk mengunci anunya suami ataupun istri agar dia tidak bisa berselingkuh, ya. Jadi kalau untuk mantan ya sebenarnya kan sudah agak terlambat ya. Sudah jadi mantan tetapi ya mungkin lebih baik terlambat kan daripada tidak berusaha kan gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya perselingkuhan apalagi dilakukan oleh orang yang sudah pernah berumah tangga, artinya sudah pernah merasakan hubungan intim atau seks aktif, ya maka kalau perselingkuhan itu ya tidak seperti mungkin anak-anak muda ya, cuman jalan, nonton, dan seterusnya ya. Tetapi tidak akan jauh-jauh dari aktivitas seksual ya, kencan di hotel, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang terjadi kan. Maka adakah keilmuan? Mungkin banyak yang nonton berita di TV atau lihat berita di internet atau baca artikel-artikel ya. Seperti misalnya di Afrika tuh ada ilmu begitu kan yang bisa mengunci pasangannya. Misal seperti pernah terjadi di Yeovil ya di Afrika Selatan, sebuah kota di Afrika Selatan itu pernah ada beritanya. Atau di Kisii ya sebuah kota di Kenya yang mengunci istrinya sehingga ketika dia selingkuh jadi gancet. Ya, atau kalau dalam ilmu kedokteran itu diistilahkan penyebabnya itu vaginismus ya. Nah, jadi adakah keilmuan seperti itu? Ini menarik nih ya. Jadi kalau yang dilakukan di Afrika tentu dengan bantuan sihir ya. Dan kita sudah sering sekali membahas bahwa sihir itu biarpun orang menyebutnya black magic, tetapi semua sihir itu adalah black ya. Artinya keilmuan sihir untuk tujuan yang baik sekalipun itu tetaplah diharamkan ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak melakukan sihir ya. Yang kita lakukan adalah berdoa atau mengerjakan amaliyah ataupun amalan ya. Nah, jadi ketika misal tidak menginginkan nih mantan jadi milik orang lain, karena kan tadi ya kalau sudah mengkhianati, berpaling, berpisah, bercerai kan tujuannya bersama orang lain juga nanti kan yang dilakukan aktivitas seksual. Nah, harapannya kalau gagal terus kan akan kembali kepada dia. Atau suami istri ya yang namanya zaman semodern ini peluang godaan terjadinya perselingkuhan itu muncul setiap hari kan. Nah, misal seorang suami bekerja di luar negeri, ya berharap istrinya tidak macam-macam. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu berdoa. Caranya bagaimana? Kan selalu begitu tuh pertanyaannya. Lakukan doa itu dengan istiqomah, dengan rutin, itu yang paling penting. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai
adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus, meskipun itu sedikit. Nah, jadi sebuah doa, sebuah amalan itu, kalau dikerjakan terus dengan rutin, maka energinya akan semakin menguat. Ya, nah, jadi setiap hari, malam hari misal gitu ya, kerjakan sholat sunat taubat 2 atau 4 rakaat. Setelah itu berdoa, minta kepada Allah. Berdoanya menyatukan semua potensi doa yang ada pada diri kita. Hati kita berdoa, lisan kita berdoa, pikiran kita berdoa. Jadi hati kita menginginkan jika suami atau istri atau mantan suami atau mantan istri yang mengkhianati ini tidak bisa berhubungan intim dengan orang lain atau dengan orang ketiga. Itu hati kita yang menginginkannya. Lisan kita kemudian membisikkan doa itu. Nah, ini yang paling penting nih. Pikiran kita kemudian memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita menginginkan layu, ya kita visualisasikan. Kalau kita menginginkan terkunci rapat, ya kita visualisasikan. Ya, jadi itu caranya kalau berdoa dengan mengerahkan, menyatukan seluruh potensi. Jadi doa yang cepat terkabul itu doa yang seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian hatinya misal menginginkan mobil, lisannya mengucapkan pengen beli mobil, tetapi pikirannya memikirkan cicilan rumah. Nah, itu namanya berdoa yang lalai. Padahal berdoa yang lalai itu yang antara hati, lisan, dan pikiran tidak sinkron, tidak nyambung, itu tanda bahwa doa tadi tertolak. Ya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, artinya tidak sinkron tadi, dan berpaling, hatinya lalai, pikirannya berpaling kemana-mana. Nah, jadi kita sinkronkan. Ya, jadi pikiran kita itu saat kita memikirkan sesuatu, misal kita memikirkan agar mantan ini tidak bisa didekati oleh siapapun, ya. Nah, apa yang kita bayangkan itu kita pancarkan tuh ke langit. Ya, jadi kalau kita berdoa dengan lisan itu dalam bentuk kata-kata. Ketika kita berdoa dengan pikiran kita, itu dalam bentuk gambaran detil kan kita munculkan di situ. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan atau membayangkan sesuatu, falyaksir, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya dia sedang meminta atau sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, lakukan terus berdoa dengan cara yang seperti itu. Ya, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, kalau suami istri, istrinya tidak bisa selingkuh, hilang nafsunya untuk berselingkuh, atau suaminya tidak lagi punya gairah untuk berselingkuh, yang ada dalam hati dan pikirannya hanya pasangannya. Ya, nah maka kan semuanya bisa terjadi.
dengan izin dan kehendak Allah. Ya, orang pakai sihir, ya, apa kemudian otomatis langsung terjadi? Belum tentu. Tidak bisa. Bahkan sihir itu juga dia bisa terjadi jika Allah mengizinkan. Jika Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Maka misal orang punya ilmu sihir, ya mau ngerjai seseorang, tetapi orang ini ibadahnya tekun, ya perlindungannya kuat dengan doa dan ibadahnya, maka misal dikirimkan sihir tadi, tidak akan terjadi. Kenapa? Allah tidak mengizinkan sihir itu untuk mengganggu hambanya yang saleh. Ya, nah doa juga seperti itu. Ya, semua yang ada di alam semesta ini bisa terjadi dengan izin dan pertolongan Allah. Nah, karena itu yang penting kita yakin dan istiqomah di dalam berdoa tadi. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Yang terjadi, maka terjadilah. Yang akan terjadi, maka terjadilah. Ya. Nah, jadi itu ya, kira-kira jawabannya. Insya Allah, semoga yang suami istri, suami atau istrinya setia, tidak macam-macam. Yang terlanjur jadi mantan, semoga mantannya kembali kepada dia karena tidak bisa macam-macam juga dengan orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.